Shalom, selamat hari baru Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur dan bersuka cita bisa menyapa Bapak Ibu dan Saudara semua dimanapun Saudara berada. Semoga semangat tahun baru, optimisme dan juga kerinduan untuk lebih baik tetap ada di dalam kita. Puji nama Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di hari yang baru yang Tuhan berikan ini. Izinkan saya membacakan 2 ayat untuk kita di hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Teks yang kita baca adalah sebuah sisipan kisah dari perjalanan misi Petrus. Ada seorang yang diceritakan di sana, ini menarik karena dia bukan orang Yahudi. Dikatakan di sana dia adalah seorang kepala pasukan Italia, berarti dia adalah orang Roma. Tetapi dia punya kualifikasi yang menarik untuk dicermati dan kita pelajari di saat yang diberkati Tuhan ini. Dari kehidupan Cornelius, kita bisa belajar paling tidak 2 hal yang bisa kita ambil sebagai nilai-nilai yang harus kita hidupi di tahun yang baru ini. Melanjutkan renungan saya beberapa waktu yang lalu. Nilai yang pertama yang pagi hari ini kita renungkan adalah nilai tentang kehidupan yang proporsional. Proporsional artinya seimbang antara satu bidang yang lain dengan bidang yang lain di dalam kehidupan, dilakukan secara seimbang, diberikan porsi yang cukup. Bicara tentang proporsional mungkin tidak bicara tentang hanya kuantitas, jumlah, waktu, porsi keberadaan, tetapi perhatian dan juga jumlah nilai yang cukup di dalam setiap bidang kehidupan. Cornelius adalah orang yang menjadi contoh bagaimana menghidupi kehidupan yang proporsional. Betapa tidak, di dalam firman Tuhan diceritakan, secara karir di dunia militer, dia adalah orang yang mumpuni. Dia seorang perwira. Dalam struktur kemiliteran Roma, strukturnya sangat kaku atau rigid dan juga sangat baku. Tidak semua orang bisa mencapai ke level perwira. Tetapi Cornelius adalah orang yang memberikan porsi yang cukup di dalam karirnya sehingga karirnya sampai di titik itu. Bukan hanya itu saja, secara kehidupan di dalam keluarga, dia adalah orang yang juga bertanggung jawab di dalam iman. Dikatakan di sana, seisi keluarganya takut kepada Allah. Bukan hanya di bidang karirnya, di militernya, di dalam pekerjaannya dia optimal atau bagus, tetapi juga di keluarga juga bagus. Bukan hanya itu saja, secara sosial juga menunjukkan kontribusi yang nyata. Dikatakan di sana dia banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi. Dan bukan hanya itu saja, secara personal dia juga menunjukkan betapa dia adalah orang yang menggunakan hidupnya dengan baik. Dikatakan dia saleh, takut akan Allah dan juga rajin berdoa. Kehidupan Cornelius adalah kehidupan yang seimbang. Di dalam peran yang dia ambil di karir, di keluarga, di masyarakat, dan juga secara personal dia menunjukkan porsi yang cukup, yang seimbang. Betapa banyak orang yang gagal menjalani kehidupan yang seimbang. Karirnya bagus, karirnya melejit, di pekerjaan bagus, tapi rumah tangganya kurang harmonis. Atau juga orang yang sangat tekun di dalam hal rohani, tapi mengabaikan kehidupan sosial. Atau orang yang sangat bersosial, temannya banyak di mana-mana. Dia baik kepada masyarakat, tetapi keluarganya terabaikan. Pekerjaannya kurang maju. Ada juga orang yang karena sibuk tuntutan aktivitas pelayanan, karena banyak jadwal pelayanan, karena dirinya begitu fokus kepada membangun imannya kepada Tuhan, tapi lupa kepada orang-orang di sekitarnya. Cornelius mengajarkan kita tentang kehidupan yang seimbang. Di dalam karir harus dikembangkan, keluarga diperhatikan, masyarakat mendapatkan perhatian yang cukup, termasuk juga kehidupan pribadinya. Biarlah nilai ini menjadi nilai yang kita bisa hidupi di tahun baru ini.
menghidupi kehidupan yang seimbang di dalam peran fungsi kita masing-masing. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena rahmat dan cinta Tuhan. Terima kasih atas pelajaran firman Tuhan di hari yang baru ini, supaya kami menghidupi kehidupan yang seimbang di dalam berbagai peran kehidupan kami masing-masing. Anugerah Tuhan atas kami semua di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.